Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini 21 Juni 2020, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Alhamdulillah semuanya seluruhnya Sendal aku. bebas dari COVID ya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah juga diberi nikmat yang lain dapat bertemu hari ini, walaupun melalui Zoom, melalui daring, kita bisa saling memandang sahabat-sahabat kita. Mungkin yang kita kangeni dari dulu itu senyum-senyum dari teman-teman semua ya, alhamdulillah. Tak lupa salat dan salam marilah selalu kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai untuk acara halal bihalal bistazam, ini pertama kali ya berarti halal bihalal melalui daring, melalui online. Saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua tilawah Quran, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat acara inti, acara kelima doa penutup, dan acara terakhir penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita buka acara pada hari ini, halal bihalal bistazam 21 Juni 2020 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tentunya acara pada hari ini berjalan dengan lancar, tanpa suatu halangan apapun, dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Brilian Lukman. Kepada Saudara Brilian Lukman, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibil bil jambi wa bnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtallan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Shadaqallahul azim, Allahumma arhamna bil Quran. Shadaqallahul azim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih untuk Mas Brilian Lukman yang telah tadi ya sedikit memberikan bacaan Al-Quran beserta artinya. Semoga kita yang mendengarkan dan beliau yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Angkatan kita, Mas Firman Alif Mufid. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina
wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan halal bihalal. Sebelumnya, Assalamualaikum Muri, terima kasih sudah gabung dari Bandung. Muri botak. Ya, ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga ya untuk teman-teman semua sudah menyempatkan hadirnya pagi-pagi hari Minggu, sudah mau join dalam acara halal bihalal. Sebenarnya halal bihalal ini dimaksudkan untuk silaturahmi ya, kita silaturahmi via online satu dengan yang lain kayak gitu ya, minimal walaupun tidak bisa bertemu ataupun bertatap muka satu sama lain, di sini bisa lihat oh ternyata wajah-wajahnya seperti ini kayak gini, karena kita kan udah terpisah juga ya, ada yang koas di Kebumen, ada yang koas di Madiun, Wonogiri, Ngawi, Wonosari kayak gitu. Nah jadi kita bisa ngelihat oh ternyata Mahfud tuh sekarang gini ya mukanya, oh alhamdulillah masih sehat. Ada Mas Sidi yang ternyata makin cool aja kayak kacamata hitam. Kok 4 kacamata musik? Gitu. Jadinya kan alhamdulillah bisa ngelihat kayak gini gitu. Karena sejatinya kan yang bisa memperpanjang umur ataupun memperlancar rezeki itu juga kita adalah menjaga silaturahmi kita dari satu sama lain kayak gitu. Ya walaupun tidak bisa lama-lama mungkin Guyu wae Mur. Ya, nggak bisa yang berjam-jam lama. Sama, oh iya saya mau ucapkan secara langsung ya barakallah untuk Mas Zulfikar dan Mbak Visela sudah menikah, Mas Muhammad Rahman sudah menikah juga, alhamdulillah. Ada Farin, ada Nastiti kemarin juga udah menikah juga, nggih. Sama yang lainnya monggo disegerakan ya. Seperti itu, semoga diperlancar hingga hari H. Nah, nanti ada sedikit ceramah ataupun ada yang ngisi acara itu ada Mas Rahman kayak gitu nanti ya sekiranya bisa diikuti atau didengarkan, semoga mendapatkan apa yang dipingin, lalu bisa didengarkan saja, siapa tahu ada yang mendapatkan semuanya mesti ada hal yang baik yang bisa ditarik dari suatu hal kayak gitu. Mungkin gitu aja teman-teman. Selamat menikmati acaranya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. MC sebelumnya mohon maaf. Ini Mas Muri kebingungan pakai Zoom ini. Mungkin bisa bantu pakai Zoom-nya. Mungkin bapak-bapak kan ya. Mas Muri, paham ya? Mas Muri masuk di rundown acara soalnya nanti di akhir. Mas Muri? Masih belum. Oh ya. G. Halo. Ya, bisa nyambung ya? Nah, ini suaraku kedengeran loh. Kedengeran. Kedengeran bos dari itu. Canggih, Des. Kampung. Keluar dia ngomong kampung. Dasar Muri botak. Mas Muri. Alhamdulillah, ini berarti kalau dihitung Muri datang ke acara resmi Bistazam udah 2 kali ya. Dulu waktu di masih ingat di mana? Di Pringsewu. Mie ayam Jakarta. Oh. Kok gambarnya ganti-ganti sih? Jadi gini, Mor, nanti siapa yang ngomong itu yang kalau pakai HP tampilan device. Kok jadi Japir? Dia. Mungkin perawat ruang oka itu, perawat ruang oka. Tinggal sih. Nanti bisa di-mute dulu kalau mungkin masih bingung. Baiklah, acara selanjutnya teman-teman kita lanjutkan adalah acara inti tausiah yang akan diberikan oleh Mas Rahman Suhendri. Alhamdulillah beliau sudah hadir membersamai kita.
Monggo kami persilahkan kepada Rahman Suhendri dapat memberikan pesan kepada kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ngelihat teman-teman lagi. Lama ya kita nggak jumpa, pisah gitu di berbagai kota. Dan sekarang karena pandemi lebih jauh-jauh lagi ya pisahnya. Masing-masing di kota masing-masing gitu, di tempat tinggalnya masing-masing. Sebenarnya kalau dibilang acara inti mungkin kurang ini ya Mas Atok, karena acara intinya sebenarnya ya ngobrol-ngobrol gitu. Oh, ya. Jadi intinya ngobrol-ngobrol, terus habis itu bercanda-bercanda, itu acara intinya. Jadi saya diminta menyelingi saja, selingan aja, selingan diminta sama Mas Firman ya. Sebenarnya di sini masih banyak yang lebih pantas gitu dengan saya. Ada Muri yang pengalaman hidupnya lebih banyak, terus ada Zulfikar, ada Mbah gitu yang sudah sejak dahulu gitu. Mbah, ampun Mbah. Coba, Masya Allah. Oh, tenang. Ya aku sama Bang Pandu dekat ya, jadi biasa we Bang Pandu. Jadi teman-teman sekalian mungkin santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja, maksudnya nggak usah dibayangkan seperti tausiah gitu, tapi hanya sharing-sharing aja sebagai mungkin orang yang pernah mengalami dan sudah mungkin mendahului teman-teman dari, ya misalkan kalau temanya dari Mas Firman itu kemarin tentang nikah gitu ya. Ya. Kok iso nikah gitu? Nggak uri. Iya. Nggak uri lu. Loh iya. Kemarin itu Mas Firman bilang temanya apa katanya? Temanya tentang yang bau-bau bualan sawal aja man katanya, ya kamu paham lah katanya gitu. Paham. Ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sekarang sudah masuk ke usia mungkin 23 ya rata-rata, 24. Mungkin ada yang di atas itu. 5 man. 50 ya, 20. Jadi itu sudah masuk usia-usia kalau misalkan dalam buku-buku itu quarter life crisis. Jadi seperempat abad yang biasanya banyak masalah. Bukan banyak masalah aja, tapi banyak yang dipikirkan, banyak yang diinginkan, banyak yang ingin dicapai gitu ya. Banyak yang ingin disegerakan, dan pokoknya banyak banget. Nah. Dari mulai misalkan teman-teman mungkin sudah mulai ngerasa insecure, sekarang usia saya 23, tapi kok masih minta uang ke orang tua, pengen banget kayaknya bisa mandiri gitu, pengen bisa kerja. Atau teman-teman juga mungkin mikir, mungkin sudah merasa jenuh dan capek dengan kejombloan gitu ya. Udah capek sendiri gitu, pengen ada yang mendampingi. Atau mungkin dari segi pendidikan, teman-teman juga pengen banget melanjutin pendidikan. Tapi di saat yang sama ada pandemi kayak gini, pengen selesai, pengen segera mengejar karir yang lebih tinggi. Atau pengen yang lain. Nah itu bener-bener mungkin kita semua alami saat ini. Jadi namanya quarter life crisis. Jadi bener-bener memang lagi krisis keinginan. Nah teman-teman sekalian, mungkin berkait dengan keinginan-keinginan kita, kemudian harapan-harapan kita, apa yang kita capai, itu sedikit banyaknya butuh izin dari orang tua. Nah saya mau sharing aja terkait dengan bagaimana kita mengkomunikasikan keinginan-keinginan kita, kemudian mengkomunikasikan harapan-harapan kita yang ingin kita segerakan. Apapun itu. Apapun. Misalkan teman pengen mulai berlepas gitu, pengen mandiri, nggak usah dikasih uang lagi. Gimana caranya kita mengkomunikasikannya dengan orang tua. Kemudian kita pengen mungkin nikah segera, atau pengen yang lain lah pokoknya. Nah, kita gimana caranya terkait dengan berkomunikasi kepada kedua orang tua kita. Gimana sih adab-adabnya gitu, biar apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu mungkin bisa diterima oleh kedua orang tua kita. Karena mau tidak mau, ya quarter life crisis itu sangat dekat sekali dengan izin orang tua. Mungkin ini
Man, ke-mute. Rahman mungkin bisa di-unmute dulu kan? Oke. Unmute, Man. Ya, oke. Sudah ya, masuk. Ya, jadi berkaitan dengan hal ini, mungkin sedikit banyak literatur yang menjelaskan tentang masalah quarter life crisis dan izin dengan orang tua gitu. Apalagi teman-teman yang cewek nih, teman-teman yang perempuan mau nggak mau wali ya, atau wali atau pengasuh utamanya ya orang tua. Jadi segala sesuatu yang ingin teman-teman lakukan pasti banyak kaitannya dengan izin dari orang tua. Nah, saya mau sharing aja gimana caranya kita mendapatkan restu dari kedua orang tua atas apapun yang kita inginkan, atas harapan yang kita inginkan. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengkomunikasikan keinginan kita, harapan kita kepada kedua orang tua itu berbeda dengan ketika kita menginginkan sesuatu dari teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain. Ada adab-adab yang harus dijaga, meskipun mungkin kita merasa lebih tinggi dari segi pendidikan, lebih pintar dari segi IQ dan lain sebagainya, tapi bagaimanapun orang tua kita adalah kedua orang yang harus benar-benar kita hormati dan kita jaga. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mengkomunikasikan apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita harapkan, apa yang ingin kita segerakan, itu saya pribadi biasanya sebelum memulai ngomong ke kedua orang tua untuk mengkomunikasikan itu, saya doa dulu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, biasanya kedua orang tua kita itu tidak merestui banyak hal dari kita, itu bukan karena merasa kita nggak mampu, tapi karena kedua orang tua kita merasa belum siap untuk ditinggal. Bener deh, ini saya alami misalkan ya. Misalkan kemarin saya mau nikah. Saya bilang ke ibu, Bu, saya mau nikah tahun ini, boleh nggak? Nah, apa yang saya sampaikan, keinginan saya itu nggak langsung di ACC kemudian oleh ibu saya. Kemudian saya tanyakan kembali, kenapa kok nggak di ACC lampu hijau? Kenapa gitu? Ya ibu jawabnya bilangnya waktu itu, kamu belum punya kerjaan, kamu belum punya penghasilan tetap. Gitu. Padahal di saat itu posisi saya udah kerja ya, udah insya Allah bisa menghidupi kehidupan sendiri gitu selama di Madiun. Nah ternyata usut punya usut, saya gali. Gitu. Ternyata orang tua saya terutama ibu saya itu takut, masih belum tega untuk melepas anaknya. Nah kadang gitu teman-teman. Kadang orang tua itu bukan berarti nggak menyetujui, bukan berarti nggak percaya sama kita, tapi kadang orang tua itu perasaannya itu masih menganggap kita sebagai anaknya gitu, dan masih belum rela untuk melepasnya. Masih pengen kalian, teman-teman sekalian ada di rumah gitu, masih pengen masakin kalian, masih pengen lihat bangunin kalian pagi-pagi dan lain sebagainya. Jadi kadang perasaan yang seperti itu malah justru lebih dominan di kedua orang tua kita. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman mau menyatakan keinginan teman-teman harus pahami juga bahwa sebenarnya keputusan yang orang tua ambil atas teman-teman itu adalah menurut mereka adalah yang terbaik gitu, dalam arti mereka sayang kayak gitu kepada teman-teman itu. Nah, kemudian tadi berdoa ya. Jadi kita berdoa dulu. Kok kenapa kita berdoa dulu? Karena ACC atau enggak, meloloskan keinginan kita atau enggak, itu kaitannya dengan hati. Dan kita enggak punya daya sama sekali buat membolak-balikkan hati kedua orang tua kita. Kalau misalkan mau dipaksa nih, pokoknya harus begini. Gitu. Mungkin orang tua kemudian akan luluh, tapi kita secara adab itu agak kurang bagus, dalam arti mungkin orang tua bakal kecewa dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan gitu. Jadi baiknya sebelum mulai mengkomunikasikan dengan kedua orang tua kita berdoa dulu sama Allah. Niatkan dulu, luruskan dulu niatnya, kita mau melakukan apa dan karena apanya diluruskan dulu, kemudian baru habis itu berdoa ke Allah. Memohon agar apa yang orang tua
mungkin khawatirkan, apa yang orang tua takutkan atas keinginan kita itu hilang. Contohnya gini, contoh lagi nih. Contoh yang paling dekat aja yang baru saya alami. Jadi bapak dan ibu saya itu awalnya memang nggak setuju dengan keinginan saya yang menikah di masa koas, gitu, apalagi di pandemi kayak gini. Nah kemudian saya juga berdoa sebelumnya. Kemudian itu nggak tahu kenapa bapak saya ACC gitu, lampu hijau. Ya sudah nggak apa-apa katanya gitu. Saya kan nanya kok tadinya nggak membolehkan nikah, kok sekarang jadinya membolehkan. Ternyata bapak saya itu nonton ceramah gitu ya, nggak sengaja nonton ceramah di televisi. Kemudian ada seorang penanya di ustadznya itu, terus nanyanya itu pertanyaan yang bapak saya khawatirkan. Misalkan saya mau nikah nanti begini, nanti begini, nanti begini gitu. Kemudian dijawab oleh ustadznya, dan setelah itu bapak saya terbuka hatinya. Akhirnya mengizinkan untuk menikah. Nah itu segala sesuatu yang benar-benar di luar ya, di luar nalar. Maksudnya ya benar-benar ilah, saya nggak maksa-maksa, aku nggak maksa bapakku harus begini, bapakku pokoknya harus ikut tahun ini gitu. Enggak sama sekali. Aku cuma doa aja udah doa bismillah ya Allah, semoga dibukakan hatinya gitu. Dan alhamdulillah akhirnya Allah bukakan hatinya melalui jalan televisi gitu, nonton ceramah gitu. Nah kemudian ini ada Biman ya kayaknya. Mas Alfu. Sampun ya. Lanjutkan, Man. Ya, tadi kepotong ada suara soalnya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kalau misalkan kita mau mendapatkan izin dari orang tua, itu nggak usah bingung banget kok. Maksudnya, kalau misalkan teman-teman pengen ini, pengen itu, nggak usah bawa dalil juga nggak apa-apa. Bener deh, nggak usah bawa dalil. Misalkan, menikah itu gini loh, nanti pasti rezekinya ada loh, ada di Al-Quran, surat ini, ayat ini, gitu. Atau kalau berdasarkan penelitian gini, ilmiahnya gini, Pak Bu. Jadi saya sesuai dengan rasional gini. Enggak gitu. Jadi teman-teman, kalau kita mau berbicara dengan orang tua gitu ya, itu sebenarnya nggak perlu bawa dalil, nggak perlu bawa bukti-bukti ilmiah, nggak perlu bawa berita-berita gitu, nggak usah. Yang perlu kita bawa cuma satu, hati. Yang perlu kita bawa cuma satu, hati kita. Jadi seberapa tulus kita menginginkan hal tersebut gitu. Seberapa tulus niat kita itu yang nanti bakalan dilihat sama kedua orang tua kita. Misalkan contoh kemarin, ya contohnya mohon maaf nih, nikah lagi. Karena yang paling dekat itu contohnya. Kalau yang lain mungkin agak sedikit kurang berhubungan gitu. Nah, contohnya misalkan kemarin, saya nggak bilang ke ibu saya, ke bapak saya kalau misalkan Pak nikah itu melancarkan rezeki meskipun saya belum berpenghasilan tetap gitu. Tapi insya Allah nanti ada. Saya nggak bilang kayak gitu sama sekali. Saya nggak nyebut dalil di surat ini ayat. Tadi keluar ya? Iya, Rahman. Iya. Enggak, Man. Ya. Lanjut ya. Mohon maaf ini koneksinya kayaknya putus tadi. Nah, saya nggak bilang ke bapak ibu saya, nggak nyebut Al-Quran ayat sekian, nggak sama sekali. Saya nggak minta kedua orang tua saya mematuhi dalil gitu, nggak mencegah kebaikan, nggak gitu. Yang waktu itu saya katakan ke kedua orang tua saya itu benar-benar dari hati. Maksudnya gini, kalimatnya itu kurang lebih kayak gini. Nah, Pak, Bu, saya sudah dewasa. Saya mulai kesulitan untuk menahan hawa nafsu gitu. Saya nggak mau kesendirian saya membawa kepada dosa gitu. Saya benar-benar takut sama dosa ya, Bu, Pak gitu. Saya benar-benar takut sama dosa. Dan saya sudah coba puasa.
sudah puasa Senin Kemis, terus tambah puasa Ayamul Bid, tapi tetap aja pas puasa lempeng-lempeng aja nggak ada masalah, tapi pas buka puasa godaannya datang lagi. Gitu. Akhirnya sih kalau misalkan kayak gini terus takut nanti dosanya tambah banyak. Gitu. Jadi saya berangkatnya dari apa yang saya alami gitu. Jadi benar-benar tulus mintanya itu. Takut karena takut. Nah, akhirnya dari situ apa? Bapak sama Ibu bukan akhirnya melawan keinginan saya. Jadi Bapak Ibu akhirnya empati dan kemudian kasihan gitu. Sampai ibu saya waktu itu bilang, sebenarnya saya lebih ridho misalkan kamu nikahnya habis koas, misalkan gitu. Waktu itu bilangnya gitu. Tapi saya kasihan gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman benar-benar bicaranya dari hati, ya, benar-benar tulus gitu, apa namanya, meminta kepada kedua orang tua dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang sopan, itu orang tua tuh nggak perlu kok dalil-dalil buat rasional, itu hati mereka bakal terbuka sendiri. Kemudian meng-ACC apa yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu yang bermula dari hati, awalnya berangkatnya dari hati, dari ketulusan, insya Allah akan sampai juga kepada hati kedua orang tua kita. Nah itu yang jujur saya alami kemarin. Dan saya pengen teman-teman juga apa namanya mengetahui ini, mungkin juga teman-teman dalam waktu dekat ini atau nggak lama lagi lah pasti bakal mengalami apa yang saya alami. Dan saya nggak pengen teman-teman ada cekcok sama kedua orang tuanya, nggak pengen apa namanya gara-gara cita-cita teman-teman, nggak pengen gara-gara harapan dan keinginan teman-teman hubungan antara teman-teman dan orang tua jadi renggang. Karena bener deh, sebelum kita apa namanya berkeluarga gitu ya, orang-orang yang benar-benar harus kita jaga, orang-orang yang benar-benar harus kita hormati, itu ya kedua orang tua kita gitu. Ya aku mengalami sendiri gitu, posisi sekarang udah mulai coba nyari uang sendiri gitu, dan itu sulit men, asli. Itu nggak gampang gitu. Kayak misalkan kita kuliah daring nih. Teman-teman mungkin biasa kuliah daring itu mulai jam 8 ya. Nah, aku udah mulai itu ba'da subuh. Jadi 5:30 itu aku udah mulai ngajar. Mungkin teman-teman masih bisa istirahat. Aku udah mulai ngajar. Udah terus habis itu sampai jam 6:30-an. Habis itu istirahat, makan. Habis itu kuliah daring sampai jam 3 sore gitu ya. Nah, terus mungkin teman-teman setelah istirahat jam 3 sore itu bisa langsung istirahat gitu. Nah, tapi aku nggak bisa. Aku harus ngebantuin kakak ipar gitu yang kebetulan dokter juga di klinik. Terus pas malam mungkin teman-teman habis isya bisa istirahat, bisa nonton TV, bisa nonton film. Aku nggak bisa gitu karena habis isya aku ada jadwal ngajar lagi. Jadi bener-bener sulit gitu. Apalagi ketika teman-teman sudah mulai berkeluarga itu, jadi banyak yang teman-teman harus lakukan gitu ya. Dan itu nggak mudah. Dan orang tua kalian tuh udah melakukan itu semua berpuluh-puluh tahun. Dari mulai yang ngasih kalian makan, terus ngebiayain pendidikan kalian. Udah dilakuin, dan itu benar-benar capek, asli capek. Dan kalau misalkan kita apa namanya nggak hormat sama kedua orang tua kita, nggak sopan sama kedua orang tua kita, benar-benar kita anak yang nggak berbakti. Istilahnya apa ya? Ya gitulah pokoknya. Mungkin di umur 1 tahun, orang tua kita lagi sayang-sayangnya sama kita, malah kitanya nangis, kitanya minta ini, minta itu. Gitu. Naik lagi di usia 12 tahun, di usia 18 tahun, orang tua kita mulai khawatir sama kita, mulai pengen deket lagi sama kita, tapi kitanya pengennya main sama teman-teman, kitanya pengen keluyuran sama teman-teman orang tua kita, ditinggal. Gitu. Dipeluk sama kedua orang tua kita di depan umum, malu, dipegang oleh kedua orang tua kita di depan umum, malu gitu. Terus sekarang udah usia 24, kita pengen apa namanya melepas lagi. Karena mau nggak mau, burung itu nggak selalu dalam sarang, pasti dia bakal terbang. Dan itu masanya kita gitu. Kita posisi ini bentar lagi terbang gitu. Bentar lagi kita bakal pisah sama kedua orang tua kita. Nah, makanya saya rasa perkara ini penting banget saya sampaikan ke teman-teman
teman-teman sekalian. Jangan sampai teman-teman salah langkah. Coba di 1 tahun kita udah ngerepotin ibu ayah kita. Usia 6 tahun kita ngerepotin mereka juga. SMP kita ngerepotin mereka juga. SMA kita bandel ngerepotin mereka juga. Masa sih kita ini sekarang tinggal waktu-waktu yang mungkin nggak sedikit, yang nggak banyak gitu. Tinggal sedikit lagi kebersamaan kita dengan kedua orang tua kita. Yang cewek-cewek pasti bakal ikut nanti mungkin sama suaminya. Yang suami-suami, yang bapak-bapak, mungkin waktunya bakal nanti banyak tersita di kerjaan dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, jangan dipikir ketika teman-teman lulus nanti kesibukan teman-teman bakal lebih sedikit. Karena semakin bertambah peran, itu semakin bertambah pula kesibukannya. Misalkan teman-teman sekarang mungkin sebagai anak saja dan sebagai siswa. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah lulus, teman-teman bakal jadi dokter. Teman-teman tetap jadi anak. Kalau udah nikah, teman-teman bakal jadi suami. Kalau udah punya anak, teman-teman bakal jadi ayah. Dan bertambahnya peran itu nggak mungkin menurunkan jumlah kesibukan. Nggak mungkin. Malah justru tambah banyak. Maka dari pengalaman pribadi, gitu ya, dari pengalaman teman-teman yang lain juga, ayolah kita mungkin sekarang udah saatnya kita kembali lagi ke orang tua. Berarti mungkin kalau yang kemarin-kemarin kita masih belum bakti, masih jauh sama orang tua, mungkin dimanfaatkan betul waktu-waktu yang sekarang ini. Karena bener deh, bener. Kalian nggak lama lagi akan melalui apa yang aku alami. Kalian nggak lama lagi bakal mengikuti jejaknya Zulfikar, jejaknya Muri, jejaknya Baitika, jejaknya siapa lagi? Jejaknya Alin, jejaknya Nastiti, dan yang lain pasti dijamin bakal ngelaluin itu. Dan itu waktunya nggak bakal lama lagi. Kemudian yang terakhir, saya mau mengingatkan teman-teman jangan lupa satu hal. Ini pesan saya nih. Teman-teman boleh lupa sama saya setelah ini, boleh lupa sama saya. Tapi teman-teman nggak boleh lupa sama satu hal ini. Mungkin kita aslinya orang Cirebon, aslinya ada yang orang Cipanas, ada yang asli orang Yogyakarta, orang Kalimantan, dan orang-orang di tempat yang lain. Tapi teman-teman jangan sampai lupa satu hal, bahwa asal teman-teman itu sebenarnya bukan di dunia, tapi di akhirat. Asal kita itu di surga. Jadi mari sama-sama kita pikirkan banyak hal, dalam arti dalam segala sesuatu, dalam tingkah laku kita, pikirkanlah akibat akhirat yang nanti bakal muncul. Di akhiratnya bakal muncul kayak apa kalau misalkan kita ngelakuin begini. Ya, jadi mulai difikirkan bahwa sejatinya kita asalnya bukan dari dunia, tapi dari akhirat. Dan usahakan, mari kita sama-sama berusaha biar kita bisa ngumpul lagi, biar bisa reuni lagi di surga insya Allah. Amin. Nah teman-teman, kita sekarang sudah masuk, kalau bahasa saya ya, kita sudah masuk ke fase kedua. Jadi di grup WA itu ada beberapa fase. Mungkin fase pertama itu yang sudah kita alami selama fase preklinik sama klinik. Kita bercanda, kita ribut, kita main di grup WA. Terus habis itu kita sekarang udah masuk ke fase yang kedua. Di fase ini bakal banyak kabar gembira. Mungkin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita banyak yang nikah. Nanti bakal masuk ke fase ketiga. Fase ketiga itu nanti banyak yang ngucapin selamat karena mungkin istrinya atau dirinya sendiri melahirkan, punya anak. Nanti fase ini bakal terus berlanjut. Di fase yang keempat, mungkin teman-teman bakal banyak nyelamatin anaknya teman-teman kalian, anaknya sahabat-sahabat kita, anaknya teman-teman di Bistazam, karena mungkin lulus, karena mungkin sukses. Kemudian kita nanti bakal masuk fase yang kelima. Ini fase yang mungkin kalau menurut saya fase hening. Gitu. Jadi kabarnya itu bukan lagi kabar pernikahan, tapi kabar dari satu demi satu dari kita berguguran. Mungkin satu nanti awalnya muncul innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada yang meninggal. Kemudian disusul lagi tahun depannya siapa. Kemudian 2 tahun laginya bakal disusul lagi siapa. Sampai dengan akhirnya nggak ada satu orang pun lagi di grup itu. Akhirnya grup itu mati dan nggak ada interaksi lagi. Dan kita semua udah ada di kuburan.
Nah, itu masuk fase yang kelima. Jadi teman-teman harus ingat, saya juga mengingatkan diri saya pribadi bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini nggak bakal kekal. Jadi teman-teman jangan sampai tergiur, jangan sampai terlena, dan jangan sampai dikendalikan oleh dunia. Tetap dunia dalam genggaman, tapi akhirat yang ada di hati gitu ya. Jadi segala sesuatu yang teman-teman lakukan harus dipertimbangkan matang-matang, apakah punya efek di akhirat yang buruk atau enggak. Apakah nanti bakal mengganjal kita di sirotol mustaqim atau enggak. Apakah bakal membuat kita hina nanti di yaumul mahsyar nanti. Segala sesuatunya harus kita pikirkan baik-baik. Saya percaya, saya yakin sahabat-sahabat saya di angkatan itu adalah orang-orang yang hanif. Orang-orang yang hanif itu orang-orang yang mudah menerima kebaikan. Jadi kalau misalkan ada nasihat masuk, itu diterapkan. Itu saya senang banget karena berada di Bistazam itu karena orang-orangnya kayak gitu. Orang-orangnya ramah, orang-orangnya hanif gitu. Nggak ngeyelan gitu loh orangnya. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, nanti ya bismillah diusahakan. Nah, itu saya senangnya dari teman-teman di Bistazam itu kayak gitu. Nah, saya berharap kita insya Allah bisa ketemu lagi di hari akhir gitu ya, di perberhentian terakhir di akhirat nanti. Teman-teman sekalian, tolong kalau misalkan teman-teman ada di surga, kemudian nggak melihat ada saya, tolong bilang ke Allah kalau misalkan saya dulu adalah sahabat teman-teman sekalian, dan saya dulu pernah mengingatkan teman-teman sekalian untuk sama-sama taat kepada Allah gitu ya. Ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali, banyak kurangnya saya mohon maaf teman-teman sekalian. Semoga selalu dilindungi sama Allah. Semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan harapan-harapan dan keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih Mas Rahman yang telah sharing ya, banyak sekali tadi yang diberikan kepada kita semua. Semoga yang baik dapat kita ambil, dan semoga juga apa yang didoakan Mas Rahman tadi dapat diijabah oleh Allah. Karena kalau saya ingat juga kemarin belum lama itu tentang mentoring waktu itu di Wonogiri ya Mas Rahman, tentang mentoring dari salah satu dokter itu juga bilang dalam memilih sahabat itu ingatlah Allah, karena kelak sahabat yang dipilih, yang kita pilih karena cinta kita kepada Allah, insya Allah besok bisa kita tarik ketika kita masuk surga, atau sahabat kita masuk surga bisa memilih kita untuk ikut juga ke dalam surga. Mungkin itu selanjutnya dapat kita lanjutkan dengan sharing. Mungkin teman-teman yang ingin sharing, ada yang ingin sharing mungkin, okay. Sama-sama mungkin sharing tentang kehidupan ya, insya Allah seperti ini untuk pelajaran juga buat kita. Mungkin jadi jangan khawatir teman-teman yang mungkin belum masuk fase seperti mungkin Mas Rahman atau Mas Zulfikar, Mbak Alin atau yang lainnya, karena sebentar lagi juga kita akan masuk ke fase tersebut. Nah, mungkin di sini bisa sharing, saling memberikan pengalaman hidup, saling mengingatkan, dan juga berlomba-lomba ke dalam kebaikan. Atau mungkin kita di Mas Muri, mungkin saya kasih waktu. Muri Wibowo. Mas Biu. Ini aku ngomong kedengeran dong? Ini sekarang kedengeran. Kedengeran dong. Nah, Mas Muri mungkin mau menambahkan. Oke. Ya aja di mute mari ngono mur dibuka mute. Kalem toh. Iku wis toh. Halo. Dah Mur. Oke. Walah, ngomongin apa ya? Bingung juga. Tadi udah disampaikan sama Rahman semuanya. Mungkin gini aja, Mas Muri. Teman-teman, acara selanjutnya kan doa yang akan dipimpin oleh Mas. Udah selesai, masa langsung doa? Tapi kan nanti jadi langsung tak
serahkan Mas Muri mau sharing dulu nanti terus dilanjutkan dengan doa baru kita tutup. Nggih, monggo sharing dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwata wa ba'du. Alhamdulillah. Ini kok gambarnya atau semua? Iya, iya soalnya ini pakai HP-mu. Digeser. Kalau pakai device itu digeser. Digeser terus nanti kan 4 bentuknya ada 4 gitu. Oh, iya. Wah, ada Mas Yudo. Aduh, ada Agung Ilham. Ya Allah. Iya, kabarnya. Ya Allah, alhamdulillah. Maklumlah jarang main-main kayak gini ya. Jul, kok jadi foto ente, Jul? Loh. Ya kalau yang ngomong Amnas nanti jadi foto Amnas. Ah, gimana sih? Coba Amnas. Coba Amnas yang ngomong aku jadi aku. Muri gemes banget sih. Rahman, ini Muri masuk fase keberapa, Man? Pakai Zoom aja nggak bisa ini, Man. Menuju 5 ini kayaknya. Oh, Masya Allah. Pur, ini kalau nggak bisa nanti mau di-refund loh. Di-refund ke Gusti Allah. Enggak, ini mau sharing opo, mending jawab pertanyaan aja. Aku kalau mau sharing juga bingung mau sharing opo gitu loh. Mending nanya opo, tak jawab opo. Oke, kabar inti selama tidak kuliah itu sibuk ngapain aja? Alhamdulillah. Selama tidak kuliah ya jualan nih opo. Halo. Kedengeran ya? Kedengeran, coy. Kedengeran, Mur, ya Allah. Bahas apa ya? Bingung juga nih apa yang mau dibahasin. Ente bisa botak, kenapa, Mur? Ya, mungkin bisa botak ya. Memang turunan nih. Sembarangan atau Mur, teman-teman yang lain apa, Mur? Kelamaan kena uapnya ayam. Teman-teman yang lain disapa. Sapain satu-satu, Mur. Satu-satu Filza. Sapain satu-satu. Oke, halo. Ini aku tak lihat yang di ini ya, tak lihat yang digeser-geser ya. Ini ada Yudo, Mas Yudo, aduh pakai peci ganteng sekali. Ini rasa disapa nek kuwi. Ada Mas Agung Ilham. Agung Ilham, ya Allah, Gung. Kalau rente masih ada di aku, Gung. Kalau rente masih di aku. Ada Mbak Cindy, ya Allah, Mbak Cindy, halo. Nanti cepat nyusul sama Ciman ya. Geser lagi, ada Mbak Ombre. Ya Allah, Mbak Ombre, gimana kabarnya Mbak Ombre? Makin celing-celing Mbak Ombre. Oh, ini nama bagus di Ombre. Aduh, ada Mas Lukman Cong. Aduh, piye kabarnya gue? Kok makin gemuk aja? Enak zamanku toh. Congi berkabut. Halo. Aku tak sharing opo Ki, aku bingung mau sharing opo, tak langsung tutup doa kok. Mungkin monggo tadi di ini aja. Mungkin kan sharing tentang kehidupanmu. Ya bisa lah dikasih lah ke teman-teman ini kan. Udah masuk fase yang lebih jauh dari ceritain kehidupanmu, Mur. Mulai dari lahir coba. Ngisin aku loh, Mur. Asik. Kurang ajar gue, Sid. Alhamdulillah. Sekarang udah berapa tahun ya? Aku nikah udah berapa tahun ya? Dari 2000. Sepedahan nih loh. Iya, aku kurang ajar sepedaan. Halo, Alfu. Halo. Rimo kiri, guys. Kita fokus semangat. Malah ngevlog loh. Ada Olive sama Inayatul Eksa. Ini. Iya, Bu. Ya, saya mau cerita tentang pernikahan saya ya. Jadi kesan-kesannya adalah Alvin nek rata WA mungkin ya lali, pit-pitan. Lanjut, Mur. Lanjut, Mur. Lanjut ya. Ya, lanjut. Alhamdulillah. Ya, apa ya, tanggung jawab tuh berat, teman-teman. Jadi, semakin dewasa itu, semakin dituntut untuk bertanggung jawab. Ini yang berat nih.
Jadi kelihatannya saya kan agak main-main gitu, main-main gitu. Cuman di dalam otak tuh mikirin tanggung jawab. Termasuk teman-teman juga dulu pas saya kuliah juga mungkin nggak terlalu mikirin tanggung jawab juga, karena saya dulu terus terang pas lagi kuliah itu lebih banyak main-mainnya sebenarnya. Lebih banyak apa ya, ikut-ikutan sana sini, main-main, futsal dan lain sebagainya. Cuman saya pikir itu yang membentuk saya sekarang gitu. Jadi sekarang saya lebih berpikir malah. Jadi saya rasa teman-teman yang belum melewati fase saya, Rohman, dan teman-teman yang lain harus banyak belajar ya. Iyalah belajar, masa nggak belajar ya kan. Teman-teman jangan sia-siain waktunya. Yang lagi koas, lakukan koas yang terbaik ya kan. Terus yang sebentar lagi mau lulus juga saya doakan mudah-mudahan lulus, karirnya bagus. Yang mau nerusin jadi spesialis, saya doakan juga mudah-mudahan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Intinya gini teman-teman, semakin teman-teman dewasa, semakin dituntut untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggungan kita. Misalkan teman nih sebagai dokter, ya kan, otomatis teman-teman juga bertanggung jawab. Karena nanti suaranya ya. Halo, ada suaranya nggak? Metu, Fu. Kowe iki nang jopo, coy. Soalnya nanti teman-teman nih jadi dokter, otomatis nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat, itu udah pasti. Saya dari kemarin ditawarin tuh, banyak penawaran buat jadi ketua organisasi ini, ikutan partai dan lain sebagainya. Cuman saya mikirnya gini, kalau misalkan saya cuman menjabat secara struktural, kayaknya saya nggak mau. Karena itu pasti ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk teman-teman juga yang mau jadi dokter nih pasti nanti ditanya gitu loh di akhirat. Kamu jadi dokter mau apa? Kamu tujuanmu apa? Saya terus terang dulu itu pas pertama kali masuk ke dokteran, tujuannya udah salah dari awal gitu loh. Mungkin Allah ngasih jawaban dengan cara saya rehat dan saya keluar gitu kan. Tapi nggak tahu ini mau terusin atau enggak gitu loh. Cuman dulu memang pada awalnya niatnya udah salah gitu loh. Masuk ke dokteran itu ya karena dulu saya mau masuk Akpol nggak jadi, ya kan, nggak keterima. Di Akmil juga sama nggak keterima. Akhirnya masuk ke dokteran buat pelampiasan sama buat gaya-gayaan aja pada awalnya gitu. Cuman ketika masuk, ini niat saya udah nggak bener nih dari waktu itu. Dan pas lagi awal-awal masuk juga masih belum bener-bener panceg, masih bener-bener belum apa ya, mantep 100% di hati itu. Sampai setahun jalan, baru tuh mulai ada kepikiran, ini kok saya salah nih kayaknya nih. Salah, bukan salah milih jurusan juga sih. Salah niat gitu. Makanya Allah kasih kalau saya mikirnya apa yang saya alami itu bukan azab. Bener-bener Allah ngasih cobaan gitu. Ngasih cobaan, ya bisa saya lewat. Yang saya yakin setiap cobaan yang dikasih sama kita itu pasti kita bisa lewati. Itu yang saya yakini 100%. Makanya waktu itu saya putusin buat cuti. Ya mungkin teman-teman sebagian juga udah tahu ceritanya kan awalnya seperti apa, kenapa saya bisa cuti. Ya akhirnya mantep di sini gitu loh. Saya mantep untuk berwirausaha, membangun kembali bisnis yang sudah dibangun sama orang tua saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sedikit demi sedikit mulai bangkit lagi. Dan pengen sebenarnya kuliah lagi. Kemarin juga orang tua nanya ya kan, kuliah lagi sayang karena ada biaya yang sudah masuk juga. Makanya disuruh kuliah lagi minimal sampai sarjana lah. Cuman kemarin pas pengen kuliah malas juga. Malasnya itu gini, kita beda lagi lingkungan gitu. Apalagi nanti sama adik tingkat ya kan. Ya saya udah anak 2 kuliah. Mur kalau butuh jasa KTI nanti 10 juta langsung jadi. Soalnya. Terus teman-teman juga tahu teman-teman juga tahu saya kurang bisa bergaul kalau dengan teman-teman yang baru gitu.
Makanya kemarin kepikiran juga buat mau kuliah tapi mundur lagi. Akhirnya ya udahlah. Nanti saya lihat aja nih ke depannya nih kalau memang masih boleh nanti umur 35 saya nerusin aja gitu kan sampai S1 ya. Mantap. Beres. Nanti aku dosennya. Halo. Terus ini? Yo. Nah, terus lanjut mulai bisnis. Kemarin pas lagi 2016, jadi pertama kali saya mulai 100% pegang 2016. Alhamdulillah sekarang udah di tahun keempat. Perkembangannya alhamdulillah luar biasa atas izin Allah. Udah punya istri juga, 1, anak 2. Ya alhamdulillah luar biasa gitu loh, banyak keajaiban. Nanti teman-teman juga nggak bakalan nyangka gitu loh ketika teman-teman sudah keluar, sudah di kehidupan yang sesungguhnya, ya luar biasa. Tanggung jawabnya luar biasa deh pokoknya. Itu teman-teman. Apalagi nih, sharing apa lagi nih? Kayaknya nggak banyak yang bisa di-sharingin ini. Iya, Toh. Gimana Man ini Muri ini kan udah punya anak 2 nih. Luar biasa. Mungkin teman-teman yang belum tahu Muri sudah punya anak 2 sekarang. Yang nomor 1 perempuan ya, Muri ya? Yang 1 perempuan. Mana anakmu? Anakku nggak tahu. Lagi di rumah waknya. Oh. Deket kok di sana nanti tak bawa sini. Bawa sini, Bu. Yang ketiga kapan, Bun? Yang ketiga. Nanti ya. Ternyata gini loh, teman-teman. Nanti kowe Jul, kowe kan nanti punya anak nih. Nanti kowe baru ngerti kenapa kowe harus berbakti sama orang tuamu. Muri tumben bijak. Lah enggak dong. Rahman tadi nyaringnya Rahman. Kowe selengean-selengeannya kowe udah punya anak tuh wis. Bedo, Des. Ente Zul, rungoknya Zul. Iya ya. Aku baru bener-bener bisa. Aduh, wong tua aku dulu kayak ngene gitu. Sampai botak ya ente. Iya, makanya. Ya kan, malam-malam bangun. Terus wah, luar biasa. Apalagi ibu. Kalau bapak enak ya. Bapak masih santai lah. Apalagi ibu, wah luar biasa, Des. Kalau bapak kan keluar kita bisa misalkan mencari nafkah, kita keluar ya bisa masih agak santai lah. Cuman jadi ibu bener-bener. Makanya dalam hadis kan ibumu baru ayahmu. Yang cowok-cowok nggak usah iri gitu loh, karena memang perjuangan mereka mengurus anak itu beda banget gitu daripada kita. Mereka bener-bener 24 jam. Kadang kalau malam-malam tidur ya kan, ibu pasti bangun gitu. Istriku pasti bangun. Kalau aku dibangunin ya tidur lagi. Ya udah berarti carikan teman lagi, Mur. Satu lagi gitu, Mur. Berarti ibunya 3 kali ya, Mur itu. Tadi ya. Ibu. Itu jangan salah tafsir kowe iki, ya. Bukan ahli hadis, jangan asal-asal tafsir kowe. Cindy dengerin tuh rencana Firman tuh. 3 katanya. Gimana sih mau berpikir ulang? Tapi serius, kowe bener Jul, nanti kowe punya anak ya, termasuk siapapun nanti mungkin yang udah menikah. Punya anak, semakin sayang sama istri itu bener gitu. Wih, ini. Serius Ki, Des. Serius Ki. Jadi bener-bener apa ya, kowe lihat perjuangan istrimu ngurus anaknya, pagi sampai malam menyuapi anaknya, kita pulang rumah udah rapi, terus pulang dibikinin teh manis, wis. Jadi, enak banget, Des. Ya Allah. Nikmatnya dunia. Luar biasa. Makanya Wikar. Apa ya? Aku mulai ya digawe teh lho, Mur. Iki iki rusak tenan kok iki. Alfu iki lho. Alfu rusak tenan kok. Ngepiti madhep ngarep nggo. Nabrak nggo. Jungkel kowe engko. Evu wingi kaya ono sing kecapean terus meninggal dunia lho. Tiap hari sepedaan Mur dikasih tahu Mur. Fu, berhenti sepedaanku. Terobsesi jadi kayak Abiu. Itu ada yang minta Brompton kemarin siapa ya? yang barusan cerita ngeteh enak itu juga katanya mau Bromptonan itu. Soe. Gar gue.
Enggak. Jadi lanjut nggak nih? Lanjut. Alhamdulillah nih udah. Apa namanya? Sorry Mur, menyelamur bentar. Coy, ini bisa jam coy. Teman-teman kalau yang lain mau ikut Gojek, monggo feel free aja. Iya, jangan saya doang. Yang lain juga boleh. Moro-moro kok iso trading lho. Anjir. Mana Japir? Trading apa ya, Bir? Ini teman-teman nih. Saya cerita dikit tentang trading boleh ya? Soalnya kemarin saya sempat trading juga. Monggo. Oh, Muri toh. Mur, Pisel tanya Mur, trading itu apa Mur? Jadi gini teman-teman. Ini terlepas ini keluar dari apa namanya terkait trading haram atau halal ya. Karena ada beberapa yang bilang halal, ada yang bilang haram. Ada yang bilang haram juga. Makanya ini terlepas dari itu ya saya ngomonginnya. Kemarin saya trading, coba-coba di trading forex. Forex itu trading mata uang. Di binary option namanya binomo. Jadi di Indonesia itu ada banyak lah pokoknya platform-platform buat forex buat trading. Makanya iya, hati-hati itu bener-bener high risk, high return gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak paham cara mengelola atau memanage uangnya, itu uang 20 juta tuh habis 1 menit tuh bisa habis. Makanya harus hati-hati. Nah, kemarin itu saya sempet tuh modalnya 400.000. Modal 400.000, masukin trading, 2 minggu saya dapat 17.900.000. Wih, ini langsung beli Brompton. Enggak, Des. Nah, ini yang menarik nih. Yang menarik tuh gini. Kan kemarin ada yang bilang, kemarin kan temanku ada yang trading juga. Ya, tapi dia udah tobat. Dia bilang gini, trading itu haram, katanya. Kenapa haram? Saya bilang kan, karena pertama resikonya tinggi, memang jatuhnya kayak gambling sih. Cuman saya menyangkal itu haram karena itu nggak tebak-tebakan juga, ada analisanya gitu. Nah kemarin itu pas udah dapat duitnya, mau dibeliin sesuatu itu takut haram gitu loh. Nah ini. Ngerti nggak? Jadi dalam hati itu malahan ya. Iya bergejolak gitu loh hati itu. Aku mau tuku sepeda. Tapi takut haram gitu loh. Terus anakku kan minta perosotan tuh kan. Anakku minta perosotan. Ingin mainan katanya. Mau tak beliin pakai duit itu tapi aduh takut haram, Des. Ya udah yang duit itu tak taruh dulu aja. Pakai uang yang lain. Nah, pas minggu lalu trading lagi. Dalam hati gini, ya Allah, kalau misalkan ini haram, ini duit habisin aja. Kalau misalkan ini haram, ini duit habisin aja pas lagi trading. Saya bilang, kalahin aja lah pokoknya. Tapi kalau ini halal, saya terusin, saya mau sedekahin duitnya. Saya bilang kayak gitu. Dalam hati itu. Menarik. Trading itu langsung lanjut, trading. Alhamdulillah 3 menit 19.500.000 habis semua. Alhamdulillah. Tapi ini nggak tahu. Makanya ini duitnya haram atau halal saya nggak tahu gitu loh. Makanya kemarin dalam hati bilang kayak gitu, ya udah mantep lah, kayaknya nggak akan tradingan lagi gitu. Tapi luar biasa itu candunya luar biasa, makanya bawaannya pengen trading terus. Jadi kalau misalkan nanti Bang Japir kemarin kan nanya ya, Japir tuh nanya kemarin, ayo ajarin trading dong. Sebenarnya simpel aja caranya gitu, analisanya juga nggak terlalu mendalam. 1 menit duit 5 juta bisa jadi 9 juta. Tapi ya itu tadi uangnya agak-agak subhat juga gitu loh, karena beberapa pendapat lebih menguatkan itu haram. Gitu, kalau misalkan teman-teman mau subhat lah ya. Ya dijauhin aja lah yang subhat-subhat gitu loh, karena efeknya juga kan ngeri juga ya kan. Kita kalau misalkan ngasih nanti nih tips lagi nih. Nyambung lagi masalah keluarga. Apalagi kalau misalkan teman-teman udah menikah terus punya anak nih. Ini harus dipilih-pilih banget duit yang mau dikasih ke istri buat anak-anak sama buat nafkahin anak istri. Tuh Zul, dengerin Zul. Itu benar-benar dipilih banget. Makanya saya itu ada bagian keuangan kan. Pokoknya saya pengen minta laporan uang bersih setiap hari, saya bilang kayak gitu. Uang bersih setiap hari, udah dipotong ini, itu, dan lain sebagainya. Gaji saya berapa per bulan. Nah, nanti uang itu yang boleh saya pakai buat apa? Buat keperluan keluarga saya. Jadi jangan sampai ada uang karyawan yang keambil. Sampai ada uang modal yang terambil. Jangan sampai ada uang operational expense yang keambil. Itu jangan sampai. Dan itu sangat berpengaruh pada kebahagiaan keluarga juga sebenarnya. Jadi, ya alhamdulillah saya
sampai saat ini gitu, jarang banget saya sama istri saya sama anak-anak saya jarang banget apa ya? Ada masalah Jarang banget. Iya, jarang banget kena masalah gitu. Ya kita hidup fair-fair aja. Nggak terlalu ini. Saya juga sering bikin marah, tapi istri juga sering ngalah ya kan. Dan itu susah juga tuh. Nurunin ego sama istri susah juga, apalagi sebagai suami kan. Suami kan pengennya, wes, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu kan. Tapi ya tetap kita sebagai laki-laki juga harus mengerti istri itu maunya apa, ya kan? Karena kadang cewek-cewek itu susah juga ditebak gitu. Ya kan? Gaje pokoknya. Kadang suka tiba-tiba marah. Terus nanti baik lagi. Tiba-tiba marah, tapi nggak ngasih tahu pengen apa gitu. Terus nanti pas udah kita kasih, baru baik lagi. Nah itu pintar-pintar aja jadi cowok buat tahu, wah istri kita tuh mau apa gitu. Wah itu seru tuh, seni tebak-tebakan itu seru. Makanya saya suka trading. Mas Ato. Cek. John. Gimana? Itu coba dicek Inayatul Edsa tidur apa enggak ya? Ya, itu. Nabila bubuk. Biasanya bimbingan tidur itu, kalau bimbingan gua tidur itu. Kali-kali sampai Zoom samalan cuma tidur lagi. Bangun nggak bangun. Oh, bangun. Bangun. Parah gue, Bu. Koncoku tuh. Halo. Halo. Udah nih, doa aja nih, udah jam 11. Man, Muri bisa dilanjutkan. Masuk dong. Oh, mungkin ada. Atau. Ya, Olive. Muri, mau tanya. Hai, boleh. Siapa nih yang nanya nih? Nggak kelihatan. Jamaah. Olive. Hai, Mbak Olive. Oke, Terkait halal haram ya, Mur ya? Ya. Terkait halal haram. Konsultasi malah nih. Kan zaman sekarang tuh ini nih, banyak orang transfer gitu kan, Mur? Nah, kan ada aplikasi Flip tuh. Yang bisa nggak bayar gitu. Itu gimana, Mur, hukumnya? Hukumnya gimana? Ini luar biasa ini, menarik. Jadi gini, teman-teman. Teman-teman sadar nggak sebenarnya sistem ekonomi kita ini udah sangat-sangat kapitalis. Makanya saya kan berjuang juga sama teman-teman pedagang UKM yang lain, karena masuknya kan UKM, buat melawan itu sebenarnya. Jadi gini, ini Liv nanti dulu ya, dipending dulu ya, karena ini ada cerita menarik. Kalau teman-teman pengen tahu, Gojek sama Grab yang mereka digadang-gadang bilangnya bantu UKM, itu mereka pada akhirnya yang bakal menghancurkan UKM pertama kali. Kenapa coba? Jadi gini, sekarang itu Grab bikin resto sendiri. Ini menarik. Gojek juga sama. Gojek bikin resto sendiri. Nah, dengan database yang mereka punya database tuh. Penjualan martabak paling laku di daerah ini apa? Penjualan bakmi paling laku di daerah ini apa? Lakunya jam berapa? Terus range harganya berapa? Terus pelanggannya siapa aja mereka tahu tuh, database itu. Nah, dengan database itu, mereka bisa bikin resto sendiri dengan harga yang lebih murah, rasa mungkin sama, terus dengan kelebihan-kelebihan lainnya. Makanya, ini pada akhirnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak mulai untuk mencintai brand lokal, ini balik lagi ke brand lokal, nih, malah demo brand lokal. Brand lokal, kita akhirnya nggak jadi tuan di negeri sendiri. Kita ini digempur habis-habisan, teman-teman. Kita ini cuma jadi target market pada akhirnya. Padahal kita ini cuma jadi apa ya? Ya cuma diambilin duitnya doang gitu. Makanya saya harap teman-teman yang ada di Bistazam khususnya, kalau misalkan jalan-jalan keluar, kalau misalkan apa ya, belanja-belanja gitu, diusahakan belanja punya temennya. Ini penting nih. Jangan belanja, bolehlah belanja ke Indomaret kalau misalkan udah nggak ada. Benar. Ya nggak, Pu? Benar ya, Pu ya? Purnama. Di Jogja, suara yang terlengkap, Purnama. Nah, itu. Aku is promo Tapi nggak masalah. Malah promosi, sorry. Justru yang paling penting itu kita berdaya di negeri sendiri. Balik lagi ke masalah uang itu. Teman-teman tahu nggak? Gojek itu, ini planning Gojek ini,
sebenarnya bukan ngegedein Gojeknya, teman-teman. Tapi dia mau ngegedein GoPay-nya. Kenapa? Kalau misalkan dia sudah menguasai payment-nya, dia pasti menguasai semuanya. Teman-teman bayangin, uang teman-teman yang ada di Gojek mengendap itu berapa ratus miliar. Sekarang saya tanya deh teman-teman Bistazam, yang saldo GoPay-nya 100.000 pasti banyak. Ya kan? Yang 100.000 saldo GoPay-nya pasti banyak. Kali pengguna, gimana? Aku cuma Rp0 mul. Isiin dong. Nah, kalau kowe tidak meneng. Kowe wis nang ATM miliaran, coy. Kampret. Neng Ponorogo. Amin. Lanjut gimana, Mur? GoPay terus? Lanjut ya. Ini menarik nih masalah Gojek. GoPay itu, teman-teman. Kalau misalkan satu orang punya saldo 100.000, teman-teman kalikan 10 juta pengguna GoPay. Berapa uang yang mengendap di GoPay, teman-teman? Dan teman-teman bayangkan, uang sekian banyak, kalau misalkan dia pakai buat invest di mana-mana, itu sangat mudah sekali untuk melipat gandakan uang. Makanya pada akhirnya, Gojek itu bakal membesarkan GoPay-nya. Termasuk semuanya, teman-teman. Semua Alibaba, Tokopedia, pasti mereka punya punya funding masing-masing, punya sistem keuangan masing-masing. Nah, itulah tujuan mereka, menguasai uang itu, teman-teman. Balik lagi ke masalah transfer. Jadi, uang itu sebenarnya udah riba. Ya nggak sih? Teman-teman sering lihat ini nggak? Instagramnya Rahmat Pasaribu. Terus siapa ya? Ustadz siapa? Saya lupa itu ya. Dia concern banget masalah dinar dirham. Karena nanti di akhir zaman juga dinar dirham lagi yang bakal keluar gitu. Uang itu sebenarnya nggak ada nilainya, teman-teman. Kecuali nilai yang ada di tulisannya itu. Tapi uang itu nggak punya nilai intrinsik. Makanya pada hakikatnya, emas itu alat tukar yang benar-benar sesuai syariah, sesuai dengan agama Islam. Jadi teman-teman kalau beli pakai duit, sebenarnya duit itu nggak ada nilainya. Ya nggak sih? Teman-teman sadar nggak selama ini? Duit itu nggak ada nilainya. Sihir paling nyata, sobat. Nah iya, itu pasti. Teman-teman, gini loh. Kita logika-logikaan. Kalau biasanya kan teman-teman suka logika-logikaan. Kalau misalkan teman-teman punya duit 100.000 misalkan, 1 lembar. 100.000 1 lembar. Sama teman-teman punya emas 1 gram misalkan. Kalau misalkan uang 100.000 itu teman-teman sobek, lalu dibagi 2, itu udah nggak ada nilainya, teman-teman. Iya nggak? Oh iya, benar. Iya. Bersihir sebenarnya. Beda sama emas. Emas itu 1 gram, teman-teman bagi 2, tetap ada nilainya. Emas 8 gram. Benar. Makanya kita harus mengembalikan lagi nih kejayaan Islam dengan apa ya? Dengan dinar dirham itu tadi. Tapi kalau Mas Muri dibagi 2 nggak ada harganya. Nggak ada deh. Emasnya Muri 8 gram. Apa balik lagi nih yang tadi Pak Olip nanya nih. Masalah uang aku. Mas Muri neng aku. Kau nggak usah macem-macem, Mur. Ini balik lagi nih, masalah uang nih menarik ini. Jadi di akhir zaman, sesuai dengan hadis Rasulullah, sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan ramalan nubuah Nabi. Di akhir zaman itu kita tidak bisa menghindari riba. Bahkan kita menghirup debu riba. Debu riba itu, ya kita pakai uang itu udah riba sebenarnya, teman-teman. Teman-teman pakai uang itu udah riba. Bayangin teman-teman, udah sehancur ini dunia itu gitu. Termasuk sekarang dunia bisnis, udah nggak ada adabnya sama sekali. Bisnis itu sekarang udah saling hajar, yang punya modal, yang menang. Makanya negara kita ini pada akhirnya kapitalis juga. Pada akhirnya akan memenangkan mereka-mereka yang punya modal gede. Ini saya kemarin itu sempat sama teman-teman, ada organisasi di Bandung, organisasi sama-sama pebisnis kuliner gitu loh. Kita ngomongin masalah ini gitu loh. Kita ini nanti mau bikin platform sendiri. Jadi kita mau keluar dari ketergantungan Gojek sama Grab. Karena ya saya sebagai pebisnis kuliner juga benar-benar merasa apa ya, banyak dirugikan sebenarnya. Sekarang kan apalagi promo-promo ya. Teman-teman kan asik ya punya saya dapat promo nih 60%, 40%. Teman-teman pernah mikir nggak sih, ini yang bisnis untung nggak? Nah itu yang pertama. Ya. Terus ini yang bisnis kan punya karyawan nih, karyawannya dibayarnya berapa nih? Apakah mereka didiskon juga? Nah itu teman-teman. Makanya kesadaran untuk kesadaran untuk bangga menggunakan brand lokal, kesadaran teman-teman juga untuk, jadi kalau beli itu jangan nawar segila-gilanya gitu loh. Oh gila juga, kita kan bisnis cari duit ya kan? Cari duit buat siapa?
ya buat karyawan, ya buat menghidupi orang-orang sekitar kita gitu. Makanya kadang-kadang juga kita, iya. Di toko kelontong nawar Mur, tapi kalau di Indomaret sama Alfamart. Di Indomaret nggak nawar, ya kan? Makanya kurang ajar. Makanya saya harap teman-teman bisa menggerakkan itulah. Jadi saya tuh kepikiran gini teman-teman. Dulu pas lagi setahun saya kuliah kedokteran, pas mau semester 3 tuh saya baru kepikiran. Saya pengen punya klinik. At least, tapi itu gratis gitu. Dan itu patungan semua teman-teman Bistazam. Kemarin cuma kepikiran aja sih sebenarnya. Cuman saya yakin ini terwujud gitu. Makanya nanti kita pikirin lah gimana teknisnya ya kan. Jadi Bistazam ini nggak cuma lulus, beres, ya udah gitu. Saya nggak pengen kayak gitu. Kita pengen punya apa ya? Punya legacy. Punya apa? Klinik Bistazam. Nah ya. Atau mungkin rumah sakit Bistazam. Rumah sakit boleh juga gitu. Tapi yang benar-benar tujuannya bukan profit, tapi tujuannya buat benar-benar sosial. Iya. Saya pengen ke sana tapi ya minimal udah apa ya? Kita inisiasi bareng-bareng. Jadi nanti jadi ajang reunian juga gitu. Kita punya kenang-kenangan. Oh iya nih kita punya rumah sakit nih bareng-bareng, kita urus bareng-bareng. Nanti kita tunjuk pengurusnya siapa. Nanti fundingnya seperti apa. Nanti teknisnya kita obrolin lah untuk masalah itu. Nah, makanya teman-teman cepat lulus. Jadi dokter spesialis, jadi dokter-dokter hebat. Amin ya Allah, amin. Tujuannya tercapai gitu loh. Luar biasa lah. Amin. Luar biasa. Mur. Apa? Flip mau. Yang flip ya? Apa? Nambahin flip boleh nggak, Mur? Oh, yang tadi itu. Flip genius loh. Yang flip ya? Genius barang kalau pernah diskusi. Jadi gini, mungkin ini sifatnya nanti bisa dikaji lagi ya. Sebenarnya kita menggunakan bank konvensional itu pun adalah sebuah bentuk riba, gitu kan? Bentuk riba. Jadi kita menabung di bank konvensional itu juga bentuk riba. Nah, di sini flip itu setahu saya ya, ini saya jelaskan secara sistemnya aja. Mungkin nanti teman-teman yang mungkin Rahman, Muri gitu bisa menambahkan. Jadi kalau teman-teman lihat di flip, kemarin tuh saya nyoba flip juga. Nah, di flip itu ternyata jadi dia pamannya, saya mau transfer 1 juta nih ke Visel pamannya ya. Nanti dia akan minta, jadi kayak diniatkan adalah ditambahkan kode unik di belakangnya. Entah 50.000 atau berapa sih, 50 rupiah atau berapa. Jadi saya transfer ke Visela, ini 50 rupiah gitu loh. Jadi 1.050.000 rupiah. Nah, 50 rupiah ini, kalau dari flip, dia bilang itu nanti disimpan di saldo flip. Contoh nih ya, jadi nanti ada di, mana flip ini? Jadi nanti disimpan di saldo flip. Nah, saldo flip ini adalah uang kita, cuman bisa dicairkan ketika 10.000. Nah, di sini kalau saya pribadi, sampai saat ini, kan kayak gini nih, coba nih, Visel nih. Kelihatan nggak ya? Nah, ini kan ada betul. Ya, karena sebelumnya nyoba transferkan 1 juta ke saya, nah dia harus nambah 1.059.000 rupiah. Nah, coba bayangin. Berarti kan apabila dia, kalau dari segi halal haramnya ya, kalau menurut saya sah-sah saja, tidak masalah. Karena kita tidak dirugikan, kita tidak ditipu, cuman tetap hukumnya adalah sebenarnya bahkan di bank konvensional pun itu riba gitu loh. Nah, cuman nanti yang saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, coba nih bayangin ya. Kalau saya transfer, akhirnya saya kan kecanduan nih pakai flip. Otomatis kalau saya transfer, saya lebih milih pakai flip dong daripada pakai bank-bank konvensional yang ketika saya transfer beda ATM 6.500. Ini cuma 59 rupiah, ya kan? Nah, cuma 59 rupiah ini nanti bisa saya ambil lagi nih, tapi nanti setelah 10.000. Berarti kan saya akan semakin transfer. Coba berarti kan batasnya ini 10.000 nih minimal kan. Bayangin kalau ada 1 juta pengguna flip di dunia di Indonesia ini aja 1 juta, berarti kan kaliin aja 10.000 kali 1 juta. Itu minimal loh, 10.000 kali 1 juta. Udah berapa duit yang buat dia putarkan. Dan itu kan jadi sama kayak GoPay dong. Nah, kurang lebih sama kayak GoPay. Dia endapkan, dia putarkan tuh di 10.000. Nah, makanya di sini yang jadi perdebatannya, yang mungkin jadi permasalahannya adalah uang kita yang mengendap di sana. Ketika transfer sifatnya adalah transferannya, menurut saya tidak masalah saja. Sejauh ini tidak masalah. Cuman uang kita yang mengendap di sana, ini akadnya yang perlu
jelaskan lagi. Kalau kita uang ini akadnya adalah kita memang sebagai biaya transaksi, otomatis seharusnya tidak boleh kita ambil lagi. Paham nggak? Kalau akadnya biaya transaksi kan di sana biaya transaksi lebih murah. Nah, tapi kalau akadnya ini adalah tidak ada biaya transaksi dan hanya sebagai kode unik, nah yang jadi haram adalah di pihak flipnya. Dia tidak boleh menggunakan uang tersebut untuk diputarkan. Nah, ketika uang ini diputarkan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak flipnya, ya pihak flipnya yang bermasalah. Gitu. Kalau aku sih berpikirnya sampai saat ini seperti itu. Tapi untuk sejauh mananya, wallahu alam saya belum menanyakan lagi terkait mendalam ini. Bahkan ketika Olive nanya, ini mungkin bisa jadi bahan untuk diskusi lagi nanti ke depan. Iya, itu ada buntut. Terus kalau dari Amuri gimana? Ada pertanyaan selanjutnya soalnya. Gini loh, pada akhirnya kan kita ngambil mudorot yang paling kecil aja. Sekarang kan kita kayak uang. Uang itu kan hakikatnya udah nggak, secara Islam aja udah nggak bisa gitu kita pakai uang. Ya kan kita harus, kalau nggak pakai barter, ya pakai dinar dirham. Tapi sekarang gini, kalau misalkan kita mau makan bakmi kan nggak mungkin kita barter gitu. Pada akhirnya kita pakai duit. Makanya kalau selama mudorotnya, pada akhirnya gini, karena kan dalam hadis jelas, kita kan nggak bisa menghindari debu riba ya kan. Kita menghirup debu riba di akhir zaman itu. Berarti kan kita nggak bisa ngindarin banget gitu loh. Tapi minimal kita sudah membatasi diri dan tidak berlebihan juga makanya. Itu aja. Kalau menurut saya sih gitu. Makanya selama selama tidak, bahasanya jadi jelek. Selama nggak ini banget, jadi kesannya malah ngehalalin juga, tapi nggak halal juga gitu. Iya, Jul, menurut Jul. Tapi kalau memang mudorotnya, jadi kita ngambil mudorot yang paling kecil pada akhirnya gitu sih. Ya nggak, Mri? Tanya Ombre. Mungkin Ombre ada tanggapan, Ustazah Ombre. Pilih. Skip. Terus ada pertanyaan lagi nih. Kan Allah tidak akan menerima sedekah, infak, dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Nah, dan kita di zaman sekarang itu kan nggak bisa menghindari riba kan. Dan uangnya itu mungkin syubhat gitu loh. Terus cara kita bersihin diri dari itu gimana? Padahal kalau misalnya kita mau buat sedekah, infak aja juga nggak diterima kan kalau dari harta riba. Nah, gimana cara kita bersihinnya? Itu sulit sih. Makanya kalau maaf menyelah. Mas Atta ini waktunya sampai jam berapa ya? Atau malah level? Aku ganti nganggo HP. Sorry. Aku ganti nganggo HP. Oh iya. Mungkin 10 menit lagi toh bisa itu kan 10 menit lagi. Oh. Soalnya paling juga. Gue diskusi ini sorry bukan men kita kan di sini mau silaturahim tuh. Malah tegang. Pertanyaan terakhirku itu sudah. Ya makanya ada namanya zakat fitrah di sana. Nah, kita yang penting tidak berniat untuk makan dari hal-hal yang riba, kita menjauhi riba sejauh mungkin. Ketika sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin ketika memang masih terpapar dengan hal tersebut, itu ya nanti ya kita banyak-banyak beristighfar aja sama Allah. Mau gimana lagi kan? Makanya ada zakat fitrah, ada sedekah. Mungkin itu Mas Muri. Setuju sama Jul. Aku setuju sama Jul. Mur. Ines gimana Mur? Kok kelihatan cuma matanya doang, Mur? Itu begadang itu, Pak. Begadang itu. Ya Allah. Udah lama nggak ketemu, Nes. Ada Chandra, Chandra. Ngomong Chandra. Chandra lo. Jangan dinyalain mic-nya, Chan. Tokeknya bunyi nanti. Chan, wis anyar kok. Wis anyar ya, Chan ya? Oh, kamerane wis jernih. Wingi kan budak. Oh, gue laptop iki. Wis. HP ini ganti laptop. Udah beli laptop. Muri. Bung Fadilah dia, Bung Fadilah. Dilanjut Muri untuk ditutup sekalian dengan doa yang dipimpin. Nanti setelah itu baru kita ramah tamah lagi, kita lanjutkan obrolannya nanti. Ini dilanjut ditutup.
atau piye? Di bareng-bareng doa penutup Kak Mur. Doa penutup. FIFA Bistazam Award FIFA. Bistazam Award. Bu. Raimu tuh lo kena solar lo. FIFA jangan di-mute FIFA. FIFA Bistazam Award. Iya lupa. Oh siap pengumuman ya bentar lagi. Next time ya guys, semoga ada acara langsung. Kamera tergelap. Doa penutup, Mas Muri. Doa ya. Udah nih, siap doa nih. Yo doa. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kawan-kawan kita berdoa sejenak, menundukkan kepala sejenak. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada siang hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana harapan kita semua, mudah-mudahan silaturahmi ini terus manjang sampai di akhirat nanti, sampai di surga nanti. Mudah-mudahan kita juga bisa reunian di sana. Tujuan kita sama-sama. Amin. Amin ya Allah. Amin. Al-hadin tasolati wasilati sab'al mathani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngetehnya gimana ya yang dibuatin saya? Halo, udah kan doanya? Ini wagu tenan Des, kumpul kayak gini ya Allah. Kaku banget deh. Iya, gimana lagi? Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mbak Filza. Mbak Nabela. Filza dulu, suruh ngomong dulu. Mbak Nabela. Desti urusan sepedaan terus ya? Brian. Walfu. Alfu. Abiul dulu. Sepeda nek dina tak iki piye, Bu? Tak tuku kabeh sepeda. Aduh. Di PTNI lho. Udah nih. Acara apa lagi? Mur, anak ente mana? Katanya mau dibawa. Anak ente. Dibawa tuh dulu. Tunggu, tak bawa ya. Tak bawa sih. Iya, Mbak Mur. Itu anak enggak mirip banget sama bapaknya. Anak Muri mau ketemu tante ini, Ines. Ya. Bibi Ines. Ketemu Buyut sih, Bibi Ines, Buyut Pandu. Bude Desti. Kampret. Onti. Des gimana? Udah bersinar belum? Onti. Dulu Onti, Des. Silau Zul. Silau banget Zulfikar. Kemarin ada di Trans 7 Zulfikar. Ada di Trans 7 Mas Zulfikar kemarin. Jejak si Gundul. Zafir ini mesti urung adus iki Zafir, makanya dia nggak mau. Ora, dek lagi nge-game gue. Gini aja ini ditutup dulu. Nggih, monggo. Ditutup, nanti setelah ini kita lanjut. Bentar, katanya nanti mau foto sama anaknya Muri. Bentar, kita mau foto. Ya, tunggu saya. Maksudnya ditutup dulu, setelah itu acaranya ramah tamah. Nah, bebas, nanti bebas foto begitu Mas Zulfikar. Ayo, rasa ditutup wes bebas kok. Dinyalakan dulu kameranya. Mana lagi nih? Devina, Brian, Adela, Ana, Gantar, Ika, Teteh. Zafir lagi lu. Zafir lagi kencan. Kasihan cuy dia di Madiun di kontrakan horor, kasihan dia. Dia pulang ke Bima. Udah balik coy di Madiun. Gimana sih kamu nih? Destiny. Ngapain sih dia balik-balik? Wih. Mau ke Lombok nggak ente bukain? Nah, itu Muri sudah bersama anaknya Muri. Nah, Muri sudah bersama anak, Bapak Muri sudah. Yuk. Halo Arina. Firman, monggo Firman. Cilik lagi turu, Pak. Untung kayak ibunya, nggak kayak bapaknya. Namanya Borin. Beda banget karo bapaknya, alhamdulillah. Borin.
Kalau ada kuliah umum di GKU nanti diajak ya anaknya. Yang kecil lagi tidur. Umur berapa itu? Oh, ini umur 2 tahun. Oh, belum. Zafir. Fir. Mau kemana, Kak? Dinyalain yang videonya masih mati, dinyalain. Ayo, yang videonya mati dinyalain. Mau diambil gambar dulu buat kenang-kenangan. Ya, wih, ada Mas Brian, ganteng banget ya. ya. Ada Mahfud. Peput. Bri, diurup ke Bri. Ojo di mute, Bri. Sinyalnya stabil punya aku. Oh. Yang penting hatinya stabil ya, Bro. Asik. Cik, gantar ini gantar. Lagi nge-vape gue. Nah, Devina nyala, Devina. Ini Kakak. Assalamualaikum, Devina. Devina juga melu ngepit karo Alfu gitu. Iya. Ayo difoto wes di Alfu nih bisa aja Alfu. Kalau foto 1, 2, 3 dong. Nanti kalau mau di capture tolong bilang dong. Apa? Tok capture tok. Siap ya. Siap. Di capture Zulfikar. Zulfikar ya, Zul. Oke. Siap. Dihitung. Piye carane capture ki piye? Komen shift 3. Siap. Enggak senyum loh. Wes siap loh. Ayo. Komen shift 3. 1, 2, 3. Ayo, Dik. Bisa lah. Wes komen shift 3 bareng. Komen shift 3. Komen shift 3. 1. Amnas. Iya, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar Ini Kakak sini. Sekali lagi. Geser. Sing sebelahnya. Geser. 1, 2. Widya, aja kita gundule tok. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya Allah. Terakhir. Soalnya pesertanya sampai 100 ini. Masya Allah. 1, 2, 3. Oke. Cong gila nih kowe, Cong. Oke, terima kasih teman-teman. Iya, terima kasih. Pokoknya sehat-sehat semua ya. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih teman-teman. Semoga saling mendoakan ya. Mumpung sukses selalu ya. Amin. Sukses selalu yang mau KBPD.